Nah kemudian yang berikutnya wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri. Dulu pada awalnya kebanyakan ahli tafsir, ulama-ulama salaf mengartikan ulil amri di sini ulama. Jadi jarang sekali mereka mengartikan umara. Mereka mengartikan ulama, saudara. Karena memang dulu pada awalnya ulama dan umara tidak terpisahkan. Semua khulafa rasyidin mereka adalah umara sekaligus juga ulama, tidak terpisahkan. Nah belakangan begitu datang zaman-zaman kesultanan, zaman-zaman kerajaan, nah mulai terpisahkan, ada ulama, ada umara. Nah jadi di sini kalau kita diminta untuk mentaati para ulama, nah kalau ulama saja kita harus taati, lalu bagaimana dengan kesepakatan mereka? Ulama saja satu dua ulama wajib kita hormati, wajib kita taati, apalagi kesepakatan mereka. Mimbabil aula, kesepakatan mereka itu untuk ditaati. Nah maka itu para ulama usul melihat mentaati ulil amri di sini adalah mentaati kesepakatan mereka. Jadi kalau para ulama ini sudah sepakat dalam satu masalah, kita jangan tentang, taati. Islamic Brotherhood Television. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Silakan semuanya buka halaman 108. Buka halaman 108. Al-mas'alatu tsaniyah Hujjatul ijtihad. Taib Muhammad Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Qala al-musannifu radhiyallahu ankum wasala ila an qal mas'alatu thaniyah hujjatul ijtihad. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فسر الأصوليون بأن المراد بطاعة الله عز وجل هو التمسك بالقرآن، والمراد بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو التمسك بالسنة، والمراد بطاعة أولي الأمر هو التمسك بالإجماع، والمراد برد إلى الله والرسول هو الرد إلى القرآن والسنة أي التمسك بالقياس. كفاية. Jazakallah khair, ahsantum, barakallahu lakum. Di halaman 106, mari kita lihat, kita masuk tentang hujjatul ijtihad, yaitu tentang dalil bahwa ijtihad itu termasuk hujjah, termasuk sumber untuk berargumentasi atau sumber untuk mengambil hukum. Nah di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59 dijadikan oleh para ahli usul sebagai dalil bagi 4 sumber hukum Islam, yaitu dalil Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma',
dan al-qiyas. Satu ayat ini sekaligus menjadi dalil buat 4 sumber hukum Islam. Di mana bagian pertama perintah Allah kepada orang-orang yang beriman, ati Allah, taatilah Allah. Maka para ahli usul mengartikan ati Allah, taatilah Allah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, taati segala ketetapan Al-Quran. Karena mentaati Allah berarti mentaati segala ketentuan Allah yang Allah sudah tuangkan di dalam Al-Quran. Nah, maka itu pemahaman para ahli usul, taatullah itu tidak lain dan tidak bukan adalah at-tamassuk bil Quran, berpegang teguh kepada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya wa atiur rasul, dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mentaati apa saja aturan yang datang dari Nabi. Nah, aturan-aturan Nabi tersebut tertuang di dalam as-sunnah. Jadi taatur Rasul menurut para ahli usul tidak lain dan tidak bukan adalah at-tamassuk bis sunnah. Jadi ati Allahnya berpegang teguh kepada Al-Quran, wa atiur rasulnya berpegang teguh kepada as-sunnah. Memang ayatnya tidak mengatakan atiul Quran wa atius sunnah, tidak. Tapi kita mesti paham bahwa segala ketetapan Allah ada dalam Al-Quran dan semua ketetapan Nabi ada di dalam as-sunnah. Jadi taat kepada Allah berarti berpegang teguh kepada Al-Quran, taat kepada Nabi berarti berpegang teguh kepada as-sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri. Dulu pada awalnya kebanyakan ahli tafsir, ulama-ulama salaf mengartikan ulil amri di sini ulama. Jadi jarang sekali mereka mengartikan umara. Mereka mengartikan ulama. Saudara, karena memang dulu pada awalnya ulama dan umara tidak terpisahkan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau bagian dari umara sekaligus juga ulama. Semua khulafa rasyidin mereka adalah umara sekaligus juga ulama, tidak terpisahkan. Nah, belakangan begitu datang zaman-zaman kesultanan, zaman-zaman kerajaan, nah mulai terpisahkan, ada ulama, ada umara. Nah, karena itu mulailah para ulama ahli tafsir yang khalaf, apalagi yang belakangan menafsirkan ulil amri minkum di situ ya ulama dan umara. Dari dalam urusan dunianya umara, dalam urusan agamanya ulama. Dan ini makbul indal ulama, indal fuqaha wa indal mufassirin dengan diartikan ulama dan umara. Tapi dalam konteks usul yang sedang kita bicarakan ini, ulil amri di sini dimaknai ulama. Ulil amri di sini dimaknai ulama karena sedang bicara tentang urusan agama. Nah, jadi di sini kalau kita diminta untuk mentaati para ulama, nah kalau ulama saja kita harus taati, lalu bagaimana dengan kesepakatan mereka? Ulama saja 1-2 ulama wajib kita hormati, wajib kita taati, apalagi kesepakatan mereka. Mimbabil aula, kesepakatan mereka itu untuk ditaati. Nah, maka itu para ulama usul melihat mentaati ulil amri di sini adalah mentaati kesepakatan mereka. Jadi kalau para ulama ini sudah sepakat dalam satu masalah, kita jangan tentang, taati. Lain halnya kalau mereka berbeda. Yang satu bisa ikut ulama yang satu, yang lainnya bisa ikut ulama yang lain. Tapi dalam konteks kalau mereka sudah sepakat, ittifaq, saudara, maka wajib kita taati. Nah, kesepakatan ulama itulah yang disebut ijma. Nah, jadi para ahli usul di sini mengartikan ati Allahnya taat kepada Allah, berpegang teguh kepada Quran, atiur rasulnya berpegang teguh kepada as-sunnah, dan ulil amri minkumnya berpegang teguh kepada ijma. Nah, baik, berikutnya. Nah, berikutnya di sini dikatakan oleh Allah fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berselisih dalam suatu perkara, maka Allah perintahkan farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini pola fikir ahli usul, saudara,
kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Berarti kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kamu berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah terus perselisihan itu selesai? Saudara, jadi ada persoalan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, atau satu persoalan yang enggak disinggung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Saudara, cari di Quran tidak ada, cari di As-Sunnah tidak ada, cari di ijma ulama juga tidak ada. Nah sekarang kalau kita berselisih, balikin lagi ke Quran. Kalau kita balikan ke Quran lagi, saudara, dengan As-Sunnah tetap aja enggak ada. Nah mustahil Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu yang sia-sia, mustahil. Jadi kalau Allah suruh kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, pasti ada maksudnya. Maksudnya cari apa sih? Kan cari masalahnya udah nggak ada. Oh, kita beri contoh umpamanya masalah narkoba. Cari di Quran nggak ada, cari di Sunnah nggak ada. Saudara, terus kita disuruh balik lagi ke Al-Quran dan Sunnah. Cari di ijma pun zaman dulu nggak ada. Narkoba munculnya belakangan. Nah kita cari di Quran tidak ada, cari di ijma tidak ada. Kita disuruh balik lagi ke Quran. Balik lagi ke Quran tetap nggak ada, balik lagi ke Sunnah tetap nggak ada. Nah, berselisih lagi, disuruh balik lagi ke Quran. Nah, jadi di sini para ulama usul menangkap, oh ini disuruh balik ke Quran, cari yang mirip, cari yang punya persamaan ilah. Nah, kalau cari ainul masalah mungkin nggak ada, tapi kalau cari yang mirip kan ada. Oh di Quran kan ada masalah khamar. Kan di dalam hadis kan ada Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Oh narkoba bisa ditarik kemari, bisa ditarik ke ayat Al-Quran yang cerita soal khamar, bisa ditarik ke hadis yang bicara soal khamar, saudara. Nah ini kalau dalam konteks usul apa namanya? Qiyas. Jadi memang ayat ini enggak mengatakan berpeganglah kepada qiyas, enggak. Ayat ini mengatakan farduhu ilallahi war rasul. Itu isyarat. Nah, isyarat ayat ini untuk menggali dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mirip persoalannya, yang punya ilah yang sama. Oh khamar diharamkan karena apa? Karena memabukkan, saudara. Nah narkoba ini juga memabukkan, ada ilah yang sama, memabukkan, sama-sama menghilangkan akal dengan ilah yang sama. Maka ayat Quran dan hadis tentang khamar bisa dijadikan dalil. Itu pengertian farduhu ilallahi war rasul menurut para ahli usul. Maka itu ahli usul mengatakan ini satu ayat lengkap sudah. Dalil berpegang kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Nah, jadi supaya kita tahu memang kalau kita baca tafsir, tafsirnya umpamanya bil maksur, itu lebih banyak riwayat-riwayat yang dituangkan. Tapi kalau kita baca tafsir, saudara, penafsirnya ahli lughah, kebanyakan yang dibahasnya adalah keajaiban-keajaiban, keindahan-keindahan daripada susunan tata bahasanya. Nah, tapi kalau kita baca tafsir yang menafsirkan ahli usul atau satu ayat ditafsirkan ahli usul, tentu dia akan mencoba menafsirkan ditarik ke ilmu yang memang ditanganinya, yang menjadi spesialisasinya. Nah, tapi bukan berarti oh kok tafsir ini sama tafsir itu berbeda, bukan. Karena dimensi tafsir itu luas. Nah, tafsir itu kan bisa dilihat dari sisi sosialnya, politiknya, kemudian fikihnya, akidahnya. Nah, kalau ditafsirkan lewat masing-masing dimensi, tentunya saudara, redaksinya akan berbeda-beda. Tapi bukan berarti tafsir itu berbeda dan bertentangan, bukan. Nah, itu yang perlu kita ingatkan. Nah jadi sekali lagi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 menjadi dalil tentang wajibnya berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Saudara, baik, silakan berikutnya. Siapa? Husain. Radhiyallahu ankum. وما هو الإجماع إلا اتفاق المجتهدين أي أنه من أنواع الاجتهاد وكذلك القياس ما هو إلا نوع من أنواع الاجتهاد إذن الأمر القرآني بطاعة الإجماع
والأمر بالقياس إنما هو أمر بالاجتهاد. Nah, Kifayah, tunggu dulu sampai di situ. Jadi kalau tadi kita bicara ijma dan qiyas. Ijma itu kan kesepakatan pendapat ulama. Nah, kalau bicara kesepakatan pendapat, saudara. Berarti kalau dikatakan pendapat ulama, berarti itu hasil ijtihadnya. Apa pendapat ulama kalau bukan ijtihad ya ikhwan? Pendapat dalam soal hukum. Nah, dia menggali hukum dari Al-Quran, menggali hukum dari As-Sunnah, kemudian dia keluarkan pendapatnya. Maka pendapat ulama itu tidak lain dan tidak bukan bagian daripada ijtihad. Nah, ijma, kesepakatan pendapat-pendapat tadi, mereka semua ternyata ijtihadnya itu sama hasilnya. Nah, itu yang disebut ijma. Dengan demikian, ijma itu adalah nau'un min anwa'il ijtihad. Jadi ijma itu merupakan salah satu bentuk daripada bentuk ijtihad. Nah, karena bab yang kita pelajari ini tentang ijtihad. Nah, kemudian apa urusannya dengan ijma dan qiyas? Urusannya di faktor ijtihadnya. Ijma itu merupakan hasil ijtihad, saudara. Nah, begitu juga qiyas. Nah, qiyas ini juga ijtihadnya ulama. Ulama berijtihad untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ada tantangan, persoalan baru di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada, namanya narkoba. Nah, bagaimana untuk menghasilkan hukumnya? Gali dari Quran, gali dari Sunnah. Dapatlah persoalan yang mirip dengan ilah yang sama, saudara. Nah, kemudian si ulama berijtihad yang menghasilkan hukum narkoba itu haram. Nah, kias yang dilakukan oleh si ulama ini, yaitu mengkiaskan, yaitu narkoba dengan khamr yang ada dalam Al-Quran maupun ada dalam As-Sunnah, itu juga merupakan bagian daripada ijtihad. Nah, jadi karena itu, saudara, di sini dikatakan barusan kita lihat izan. Jadi kalau begitu, saudara, al-amrul Qur'ani, perintah Al-Quran, bi ta'atil ijma, untuk mentaati ijma, wal amal bil qiyas, dan untuk mengamalkan qiyas, innama huwa amrun bil ijtihad. Sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati ijma dan mengamalkan qiyas merupakan perintah untuk berijtihad. Nah, jadi sekali lagi, ayat yang kita baca tadi itu juga merupakan dalil untuk ijtihad. Jadi kalau ada yang tanya, mana dalil ijtihad? Mana dalil umat Islam ini boleh berijtihad? Ini salah satu dalilnya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi dalil ini memang tidak eksplisit, fajtahidu, berijtihadlah kamu, enggak begitu. Dalil itu kan bisa eksplisit, bisa implisit. Dalil itu kan bisa sharih, nyata, fajtahidu, berijtihadlah kamu sekalian. Tapi dalil itu kadang-kadang juga bisa tersampaikan, saudara, secara implisit. Artinya perintah itu bisa dipahami, mafhumnya. Saudara, mantuknya memang di situ mentaati ijma, mentaati ulil amri, saudara, mantuknya, tapi mafhumnya ada persoalan ijma, ada persoalan qiyas, bahkan mafhumnya juga di sana ada perintah untuk berijtihad. Nah, baik, lanjutkan Husain. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن فقال له صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع إن عرض عليك قضاء؟ قال رضي الله عنه أقضي بما في كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في كتاب الله قال رضي الله عنه فبسنة رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد في سنة رسول الله قال رضي الله عنه اجتهدوا رأيي لا آل. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله. هذا الحديث إسناده ضعيف
ولكن تلقاه العلماء بالقبول وجعلوه دليلا على حجية الاجتهاد. قال الشوكاني رحمه الله: وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينتحض مجموعها للحجة. Sentum. Nah, di sini kita lihat saudara, kalau barusan hujiatul ijtihad dengan dalil Qur'ani. Nah, sekarang kita mau dengan dalil nabawi. Dalilnya dalil hadis, saudara. Nah, hadis yang sering digunakan oleh para ulama, berbagai ulama dari berbagai mazhab, hampir di semua kitab. Kalau sudah bicara ijtihad, apa dalilnya? Selalu hadis ini yang dibawakan, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana ketika beliau dikirim oleh Nabi alaihi salatu wasalam ke Yaman, Nabi bertanya langsung, bagaimana kalau dia menghadapi suatu persoalan? Dia diangkat ke Yaman untuk jadi qadhi Yaman, nanti masyarakat di Yaman akan merujuk kepada beliau di dalam banyak persoalan. Nah, Nabi menanyakan bagaimana cara dia menyelesaikan perkara. Terang, beliau mengatakan pertama yaitu beliau nyatakan berpegang kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, dan kalau tidak ada di Al-Quran, beliau nyatakan lewat sunnah Rasulullah SAW, dan kalau itu enggak ada, ya beliau ijtihad, saudara. Nah, jadi kalau di Al-Quran tidak ada, as-sunnah enggak ada, ya ijtihad. Nah, dulu kan pada awal ijma' belum dikenal. Ijma' belum dikenal, kan baru belakangan ada ijma' sahabat, ijma' tabi'in, ijma' tabi'it tabi'in. Tapi jangan lupa, ijma' itu nau'un min anwa'il ijtihad. Nah, bagaimana ijtihadnya Mu'adz bin Jabal? Apakah ijtihadnya nanti menggunakan qiyas atau lainnya? Tetap saja itu disebut ijtihad. Nah, yang menarik, hadis ini hadis dhaif. Tapi rame-rame ulama menjadikannya sebagai dalil hujiatul ijtihad. Jadi kalau rame-rame ulama menjadikannya sebagai dalil hujiatul ijtihad, berarti mereka terima itu hadis. Walaupun itu hadis dhaif. Sepakat, ulama dhaifnya itu disepakati. Dhaif hadis Mu'adz itu disepakati. Nah, tapi pada saat yang sama juga disepakati, saudara, bahwa ini adalah dalil hujiatul ijtihad. Dalil daripada bahwa ijtihad itu, saudara, bisa dijadikan sebagai sumber hukum atau sumber untuk menggali hukum. Nah, selanjutnya silakan, siapa yang baca? Ali, silakan. Halaman 107. Qala radhiyallahu ankum. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث وقوله صلى الله عليه وسلم في البر والطهور ماؤه الحل ميتته وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تخلف وتراد البيع وقوله صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ رضي الله عنه لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له. ونكتفي هنا بالمنقولات ولا حاجة إلا تفصيلات من آراء الأصوليين لأن النقطات المتفقة بينهم هي قبول الاجتهاد كدليل شرعي وهذه النقطة المهمة هي مدار هذا البحث. Nah, ahsantum, jazakallahu khair. Jadi di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa ahlul ilm sepakat menerima, saudara, menerima hadis Mu'adz tadi sebagai dalil. Semua sepakat, ya ikhwan. Nah, walaupun tadi sudah kita jelaskan hadis ini disepakati juga kedhaifannya, tapi kesohihannya di dalam ihtijaj bihi itu diakui oleh ulama. Nah, di sini Al-Khatib Al-Baghdadi memberikan beberapa contoh lain yang juga hadis-hadis dhaif tapi dijadikan dalil, seperti hadis la wasiyata li warith.
Ini ma'ruf indal ahlul faraid, saudara. Dipakai ini dalil la wasiyat li waris. Saudara, bahkan la wasiyat li waris ini dijadikan sebagai hadis yang memansuhkan, yaitu hadis wasiat, ya kawan. Ayat wasiat, bukan hadis wasiat. Dalam Al-Quran ada ayat wasiat. Orang-orang yang sekarat meninggal dunia hendaknya memberikan wasiat kepada kerabatnya, keluarganya, itu ayat Quran. Tapi menjadi mansuh karena adanya hadis ini. Saudara, ini menarik, hadis dhaif bisa memansuhkan ayat. Nah, ini ada pembahasannya, saudara, di dalam ilmu usul fikih juga dalam ilmu hadis. Nah, begitu juga tentang hadis huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Nah, ini hadis sangat populer, saudara, apalagi dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita buka kitab-kitab fikih urusan toharo yang pertama, ini dulu yang muncul, ya ikhwan. Nah, ternyata hadis-hadis ini dhaif, saudara. Dari segi sanad dhaif. Tapi hadis-hadis ini justru dipakai sebagai dalil. Nah, insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan kita bahas di sini sebagaimana pernah saya janjikan dulu. Kita bahas di sini, kita berkenalan dengan sejumlah hadis-hadis dhaif tapi yang diamalkan oleh para ulama atau disepakati diamalkan oleh para ulama. Jadi al-ahadits ad-dhaifa al-ma'mul biha. Jadi saya ada catatan, saya kumpulin satu-satu, ya ikhwan. Nah, ternyata setelah saya kumpulkan, saudara, setelah saya kumpulkan, ternyata tidak tepat pemahaman kita selama ini yang mengatakan hadis dhaif itu hanya dipakai di fadhailul a'mal, enggak boleh dipakai dalam soal hukum. Nah, itu yang sering kita dengar begitu. Sering kita dengar begitu. Ternyata setelah kita kumpulkan, banyak hadis dhaif dipakai dalam hukum. Seperti tadi, la wasiyat li waris soal hukum, bukan soal fadhailul a'mal. Nah, jadi ternyata ada hadis-hadis dhaif yang dipakai dalam soal hukum. Memang kebanyakan dalam hukum yang mustahabbat, yang makruhat, saudara, tapi dipakai dalam hukum. Nah, kecuali akidah. Ya, kalau akidah memang kita belum dapatkan hadis dhaif dipakai dalam akidah. Kelihatannya para ulama semua sepakat, stop, hadis dhaif nggak boleh dipakai dalam urusan akidah. Tapi dalam urusan hukum, saudara, dalam soal yang sunnah, dalam soal yang makruh, ada hadis dhaif dipakai. Nah, maka itu, saudara, Al-Ustadz Ad-Doktor Muhammad Awwamah, di sana beliau mencoba menjelaskan apa sih maksudnya siwal ahkam. Nah, beliau membatasi yang dimaksudnya siwal ahkam hanya berkaitan dengan hukum yang wajib dan hukum yang haram. Jadi nggak boleh mewajibkan sesuatu dengan hadis dhaif atau mengharamkan sesuatu dengan hadis dhaif. Tapi kalau untuk memustahabkan sesuatu atau memakruhkan sesuatu dengan hadis dhaif, real terjadi. Nah, karena aneka ragam madhab, saudara, terjadi. Dan kadang-kadang ada satu hadis, madhab lain lihat itu dhaif, tapi madhab tertentu lihat itu sahih, saudara. Nah, contoh seperti kunut subuh, saudara. Kebanyakan madhab lihat kunut subuh Allahumma hdini fiman hadait, hadisnya dhaif. Ulama-ulama hadis memandang hadisnya dhaif. Tapi di mazhab Syafi'i itu dipakai sebagai dalil, bahkan bukan hanya sekedar sunnah, tapi sunnah ab'ad. Sunnah yang kalau terlupa perlu diganti dengan sujud sahwi. Jadi jangan kaget kalau pandangan mazhab lain itu hadis dhaif, nggak boleh dijadikan dalil untuk soal hukum. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu hadis, saudara, diterima karena memang ada satu perawi yang diperdebatkan, saudara. Banyak para muhaddisin menganggap itu perawi nggak bisa diterima riwayatnya. Tapi Imam Syafi'i menerima riwayat dia. Sehingga ada ulama mengatakan tautsiqus Syafi'i kafin. Jadi kalau Imam Syafi'i sudah mensikohkan seorang perawi, cukup bagi Imam Syafi'i. Jadi nggak salah kalau mazhab Syafi'i pakai itu sebagai dalil. Bahkan bagi mazhab Syafi'i itu hadis nggak dhaif. Sekurang-kurangnya dia naik derajat hasan, saudara. Tapi kebanyakan ulama menganggap dhaif. Nah, jadi jangan kaget, yang begini-begini kita perlu tahu. Jadi secara umum, saudara, hadis-hadis dhaif, ya memang secara umum banyak ulama-ulama mengatakan hanya boleh dipakai di fadhailul a'mal.
Tapi fadhailul a'mal itu sendiri mesti diartikan apa sih yang dimaksud fadhailul a'mal? Ternyata yang dimaksud fadhailul a'mal itu banyak sekali. Bukan hanya terbatas kepada targhib wa tarhib saudara, tapi di sana juga menyangkut tarkhis. Tarkhis itu soal rukhsah, soal keringanan-keringanan, itu masuknya hukum. Bukan hanya sekedar masuk fadhailul a'mal. Atau begitu juga dalam qasas dan apa namanya dan maghazi, saudara. Nah, maghazi, cerita-cerita perang, saudara, manaqib, cerita-cerita keutamaan daripada suatu tempat atau seseorang, saudara, itu boleh digunakan hadis dhaif. Jadi fadhailul a'mal itu sendiri cakupannya luas. Jadi cakupannya itu fadhailul a'mal itu banyak sekali. Lebih dari 10, bisa belasan cakupan. Dia mencakup maghazi, mencakup adab, mencakup akhlak, mencakup mauidhah, mencakup targhib wa tahdzib, mencakup thawab wal iqab, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, insyaallah kalau nanti ada waktu, apa-apa yang sudah saya kumpulkan tersebut nanti bisa kita tayangkan di pelajaran ini, kita kupas, antum bisa lihat, bisa catat hadis-hadis yang secara umum disepakati oleh ahli hadis itu adalah dhaif, tapi para fuqaha rame-rame make itu hadis. Bahkan ada juga ahli hadis menganggap itu dhaif, tapi ahli hadis sendiri yang mengatakan kalau itu memang sudah diterima oleh ulama dan nggak boleh diperdebatkan lagi. Di antaranya ini. Nah, ini Al-Khatib Al-Baghdadi ini juga termasuk ahli sirah dan hadis, saudara. Nah, begitu juga tadi sudah kita bacakan Imam Syaukani, saudara, juga termasuk ahli hadis. Imam Syaukani biasanya, Imam Syaukani ini justru yang paling keras, nggak mau pakai hadis dhaif, saudara. Dalam beberapa kitabnya Imam Syaukani termasuk orang yang menolak hadis dhaif diamalkan. Beliau tolak dalam beberapa kitabnya, saudara. Di Nailul Autor beliau tolak, di Majmu'ah Fatawanya beliau tolak, di beberapa kitab yang lain, di Wablul Ghamam juga beliau nolak. Tapi ada satu kitab terakhir yang akhirnya beliau membolehkan untuk memakai hadis, mengamalkan hadis dhaif. Jadi Imam Syaukani ini kalau kita hanya baca Nailul Autornya atau Wablul Ghamamnya, ya kita tahunya beliau menolak hadis dhaif, nggak boleh dipakai sebagai dalil, saudara. Nggak boleh sama sekali, hatta fadhailul a'mal. Nah, Imam Syaukani, kemudian kalau yang belakangan ini yang melarang untuk memakai hadis-hadis dhaif seperti Albani atau seperti Ahmad Muhammad Syakir, saudara. Nah, itu termasuk orang-orang yang memang keras menolak hadis dhaif untuk diamalkan. Nah, tapi Imam Syaukani menurut Al-Ustadz Dr. Muhammad Awwamah raja an qauli. Nah, karena walaupun beberapa kitab beliau berkeras yang namanya hadis dhaif nggak boleh diamalkan, tapi ada satu kitab lain karangan beliau, saudara, ternyata beliau juga mengamalkan hadis dhaif untuk urusan-urusan fadhailul a'mal, saudara. Nah, maka itu sekali lagi dalam konteks hadis tadi, Imam Syaukani yang terkenal begitu keras menolak hadis dhaif, ternyata di sini Imam Syaukani juga nerima. Beliau bilang ini memang udah diterima oleh ulama. Bahkan penerimaan para ulama ini menjadi hujjah semuanya. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Insyaallah nanti akan kita bahas di sini pengenalan. Saya sedang kumpulkan, sebentar lagi rapi, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi kalau sudah rapi, kita tidak bacakan kitabnya yang saya catat, tapi cukup kita baca hadis-hadisnya aja. Jadi al-ahadits ad-dhaifah al-ma'mul biha. Nah, itu kita pilih makmul di fadhailul a'mal yang mana, makmul di apa namanya dalam hukum yang mana, makmul dalam ihtiyatot yang mana, makmul dalam mustahabbat yang mana, makmul dalam makruhat yang mana. Itu nanti akan kita lihat, saudara. Makmul di dalam doa, urusan zikir dan doa itu paling banyak hadis dhaif, ya kawan. Urusan zikir dan doa paling banyak hadis dhaif, tapi justru sepakat ulama bahwa itu diamalkan. Nah, nanti kita lihat doa yang mana. Kadang-kadang doa yang sering kita baca, ya kawan. Nah, nanti kita lihat, tapi nggak usah gusar. Walaupun itu hadis dhaif, ulama ahlus sunnah jumhur sepakat boleh
diamalkan. Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita masuk faraid?